Oke, assalamualaikum. Hai Sobat Andra semua, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan aku Andra, pastinya di channel Andra TV. Jangan lupa subscribe. Nah, oke. Untuk Sobat Andra semua, by the way, ini aku lagi apa ya? Oh, intinya hari ini itu aku pengen tunjukin sesuatu pada kalian semua. Dan by the way, aku terlebih dahulu ingin ucapin selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Nah, jadi hari ini tuh hari 17-an, dan mungkin hari ini kita akan buat 2 video karena kan 17-an nih. Jadi di sana itu di kampung aku itu ada acara kayak perayaan 17-an gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti kita ke sana itu setelah ini atau habis zuhur. Jadi kita akan buat 2 video. Nah, pagi ini aku tuh nggak tahu kepikiran, sebetulnya udah lama kepikiran mau buat video ini, namun momennya kayaknya tepat. Jadi aku akan liatin kegiatan atau rutinitas pagi aku untuk Sobat Andra semua, yaitu untuk ngurus hewan ternak aku yang mungkin kalian udah dengar suaranya. Itu ada suara kambing, ada ayam, ada angsa, ada entok, dan lain sebagainya. Ada burung juga. Nah, namun yang spesialnya di sini tuh aku pengen liatin ke kalian bahwa aku punya peliharaan yang cukup unik lah, yaitu ayam mutiara. Nah, jadi kenapa aku semangat buat video ini? Aku ingin tunjukin ke kalian ayam mutiara aku, dan keadaannya saat ini tuh sedang bertelur. Nah, jadi ada berapa ya? 3, udah 3 sih telurnya gitu kan. Nah, udah 3 telur. Jadi aku punya ayam mutiara itu sebetulnya ada 2 ekor. Namun jadi 3 karena yang satu lagi itu punya bapak aku. Jadi yang 2 ekor punya aku ini betina, dan punya bapak aku itu jantan. Jadi itu kita satuin gitu ya kan, biar bisa berhasil. Karena ayam, kalau yang setahu aku nih, yang pernah aku pelajari di biologi, ayam itu kalau nggak kawin itu tetap bertelur. Walaupun nggak ada jantannya tetap bertelur, tetap menghasilkan sel telur. Namun tidak akan berhasil telurnya dierami sekalipun tidak akan berhasil kalau dia tidak kawin. Nah, makanya di sini aku satuin ayam mutiara punya aku dengan punya bapak aku tuh. Jadi aku masukin ke kandang aku gitu ceritanya. Jadi ada 3 ekor di sini. Nah, aku akan tunjukin ke kalian nanti telur ayam mutiaranya dan di mana dia bertelur gitu kan, dan ayamnya juga. Sebelumnya sih biasa sih dijumpai di, kalau mungkin yang nggak punya peliharaan ayam mutiara itu bisa dijumpai di kayak kebun binatang gitu. Nah, jadi sebelumnya aku pengen kasih makan kambing aku dulu. Jadi kambingnya itu nggak dilepas sih, cuman kadang gitu kan kalau hari libur atau lagi jadwal kosong di rumah itu aku lepasin dari kandang. Namun kalau di luar dari jadwal itu biasa aku cari makanannya di mana gitu kan, cari rumput baru dibawa ke kandang, dikasih ke kandang, diganti setiap pagi dan sore gitu, jadi 2 kali sehari. Oke. Nah, jadi di sini aku akan tunjukin ke kalian. Wow. Ini kandangnya nih. Nah, jadi sebetulnya nggak banyak. Awalnya itu cuma 1 ekor, tapi karena digabungin ke kambing yang lain, kambing tetangga maksudnya, itu jadi beranak dan anaknya itu 1, dan sekarang ada 2 ekor. Dan anaknya jantan, jadi udah dipisahin sama kambing tetangga gitu kan. Oh ya, BTW ini setiap hari dikasih lampu loh. Lampu, jadi setiap malam dikasih lampu gitu biar nggak gelap. Di sini tuh colokannya. Jadi ada meteran khusus gitu untuk daerah kandang hewan ini gitu. Ayahnya.
Nah jadi sobat, aku mau kasih makan kambingnya dulu gitu kan. Ini makanannya. Enak kan? Nah ternyata setelah aku lihat di dalam itu posisi kambingnya itu kaki yang betina itu sebelah kayak kelilit kaki yang jantan ya, jadi yang BTW yang jantan itu diikat gitu kan, karena kalau enggak dia mau nanduin si betina gitu, makanya diikat. Jadi dibuang dulu sampah yang lama. Baru kita masukin makanan yang baru, rumput yang baru gitu.
Nah, jadi untuk kalian yang nanya, kenapa aku pilih-pilihin rumputnya atau apa yang aku pilih? Nah, jadi yang aku pilih di sini itu adalah itunya apa? Jadi kemarin kan aku nyari rumput ini di bekas kolam kakek aku gitu kan, di bekas kolam. Jadi di situ yang namanya air banyak tanaman kangkungnya ya kan, banyak tanaman kangkung. Nah, sehingga tanaman kangkungnya itu aku ambil, yang kemudian aku pilih nanti. Kemarin tuh aku nggak sempat milihnya karena aku tarik, potong pakai arit, langsung masukin ke goni. Nah, di sini aku pilih kangkungnya, aku asingkan yang mungkin yang banyak daunnya gitu kan, karena itu bisa dijadikan makanan ayam. Nah, jadi aku bakal kasih kangkung ini ke ayam biar ayamnya mungkin kenyang, karena kan dikurung gitu kan, dikurung nggak kayak ayam lain yang bisa berkeliaran. Nah, sekalipun dikurung aku usahain ayamnya tetap makan makanan apa ya, yang hijau-hijauan lah gitu kan, kadang kangkung, kadang bayam, kadang sawi, kadang kol gitu. Makanya di sini aku pilihin yang kayak misalnya ada kangkungnya gitu kayak gini ya. Nanti mereka bakal makanin itu karena ayam itu suka kangkung, angsa, entok gitu, suka kangkung. Nah, jadi sobat, itu tadi aku udah selesai kasih makan kambingnya. Dan ini, nah, kangkung yang udah aku pilih ini aku bakal bawa ke sebelah, ke kandang ayam untuk dikasih ke ayamnya. Tapi aku mau cari tempat dulu gitu. Ya. Nah, jadi aku bakal masukin kangkung-kangkung ini ke tong ini. Dan nanti aku bawa
ke ayamnya gitu. Aku lupa ngambilnya.
sebetulnya peliharaannya tuh nggak banyak, tapi ada lah ya. Aduh, bingung ini lewat di mana.
Nah, jadi beginilah keseharian aku gitu.
Nah, sobat Andra semua, jadi itu tadi ya, seperti itulah kurang lebih gambaran dari aktivitas atau kegiatanku setiap pagi selama corona lah ya. Karena kan harusnya nih kalau nggak corona kita nggak di sini gitu kan, tapi kayak ya di inilah di perantauan gitu kan, kuliah dan ngerjai hal-hal lain gitu. Tapi karena corona ya kita di rumah aja lah, stay at home ya kan. Walaupun sekarang udah new normal, tetap aja libur diperpanjang terus, nggak tahu tujuan dan maksudnya apa. Karena kayak mall-mall gitu dibuka gitu kan, dibolehin untuk berjalan atau buka seperti biasa lah gitu, hanya saja mengikuti protokol kesehatan. Namun kenapa saat ini tuh malah pendidikan yang ditutup? Apa bedanya coba ya? Sama aja kok, seandainya pendidikan ditutup untuk mengamankan anak-anak, apa bedanya mau dibuka gitu kan, tetap rame. Dan di sana itu juga banyak anak-anak, orang tua yang bawa anaknya dan lain sebagainya gitu. Nah jadi mohonlah kiranya setiap dari kita mampu menanggapi ini dengan bijak gitu kan, biar enggak kesannya biar jadi kayak enggak pembodohan gitu kan. Sobat, jadi seperti janji aku tadi, sebenarnya aku itu ingin nunjukin ke kalian kan peliharaan aku, khususnya ayam mutiara gitu kan. Nah jadi sesuai janji aku akan tunjukin ke kalian. Nah dan alasan kenapa aku nunjukin ini gitu kan, mungkin baru ini sih aku perlihatkan ke publik aku punya ternak gitu. Oke, ini dia. Nah, ini adalah 3 ekor dari entok. Ini namanya entok. Kalau di kampung kalian nggak tahu ini apa namanya, entok ya. Lain dengan itik. Itik bahasa Indonesia bebek kalau di sini. Nah, kalau di daerah kalian sama nggak namanya gitu. Jadi ini kalau bebek ada satu lagi yang warnanya agak gelap, kecoklatan gitu. Nah ini yang 3 ekor ini tuh tadinya memang dipelihara dari sini, netas dari induknya gitu kan. Jadi induknya udah nggak ada, dan inilah tinggalan sisanya gitu. Ini sisanya entok aku. Nah ini ayam mutiaranya nih, kalau kalian mau tahu. Nih ini ada 1, 2, dan 3. Nah jadi yang punya aku tuh sebetulnya ini
dan ini gitu kan. Ada dua karena itu betina yang dua ini, dan yang satu ini itu jantannya. Itu tadi yang aku bilang sebenarnya bukan punya aku tapi punya bapak gitu kan. Nah jadi ini ayam keriting, anak dari ayam keriting juga, induknya masih ngeram ayam. Dan ini juga ayam biasa dah yang ini, kalau kalian lihat nih. Nah ini ayam yang ini. Nah jadi itu tuh ayam Birma, kayak ayam laga gitu juga sih. Itu tuh ayam Birma namanya. Jadi yaitu ayam paling garang di sini. Jadi itu seharusnya ini dikurung sih, dibedakan sama yang lain karena dia tuh rusuh. Kalau nggak diawasi saat makan, dia bakal nyatokin yang anakan gitu. Jadi harus diawasi kalau saat dikasih makan gini. Dan yang hijau-hijau ini yang kalian lihat ini, mana ya? Mana nih? Ini yang hijau ini, itu yang di sana. Itu adalah kangkung yang aku pilihin tadi. Nah jadi gini, mereka tuh doyan sayuran sebenarnya. Ya namanya ayam itu kalau setahu aku sih kayak ayam itu omnivora ya, makan segala ya kan. Nah jadi biar ada ilmunya nih, kalau di biologi kalau pemakan kalau pemakan tumbuhan namanya herbivora. Contohnya seperti kambing yang tadi kan, itu makannya rumputan aja, ada daunan aja gitu kan, atau tumbuhan aja gitu. Nah kalau pemakan daging itu karnivora, seperti apa ya, harimau, singa, ular mungkin bahkan ya. Ada ular yang karnivora kan, makannya cuma daging gitu, kanibal ataupun. Nah jadi ayam ini kalau aku sih golongannya omnivora gitu kan, pemakan segala. Karena kayak cacing mereka mau, anak tikus mereka mau, anak katak mereka mau, banyaklah hewan dan apalagi tumbuhan, biji-bijian. Nah yang satu lagi nih yang berdiri nih putih ini angsa. Jadi sebenarnya angsanya ada 2 ekor, yang ini tuh jantan, yang betinanya itu sedang ngeram di sana. Kalau kalian lihat ini ada pohon kelapa. Nah di bawah pohon kelapa itu yang ada ini seng terlihat dikit. Nah di situ tuh ada betinanya lagi ngeram. Nah ini ada hal mistis nih kayaknya. Kemarin itu sebetulnya telurnya itu ada 4, tapi sekarang tuh tinggal 3, dan aku nggak tahu kemana yang satunya. Nah, sobat, itu jenis-jenis peliharaan aku di sini. Tadi ada entok, nih ada ayam mutiara, ada angsa, ada ayam kampung biasa, dan ayam Birma. Ada angsa juga. Nah tuh lihat tuh, kalau kalian lihat nih, yang di luar itu ada ayam tetangga, dan yang ini ayam aku. Nah yang di dalam, yang di sebelah sini tuh ayam aku, dan ini yang kelihatan ayam tetangga. Jadi kalau jumpa pasti belaga, pasti tuh, nggak bisa dipungkiri lagi, pasti belaga. No, makanya mereka dekat-dekatan terus, makanya nggak bisa dilepas. Nah jadi dari aku tips untuk sobat Andra semua, kalau melihara ayam mutiara gitu kan, kalau yang mau melihara, tips dari aku itu sebetulnya baiknya itu buat kandangnya bolehlah dari apa aja dindingnya gitu. Bagusnya sih dari jaring-jaring kayak gini ya. No, ini kan di jaring. Nah buat dari jaring, dan itu dan dibuat atasnya gitu, atapnya tutupnya. Kalau ini tuh kan nggak ada, cuma pepohonan aja yang banyak. Nah atasnya itu dibuat tutup karena ayam mutiara itu terbangnya tinggi gitu dan bisa jauh gitu kayak burung. Suaranya juga kuat ya, terbangnya tinggi kayak burung, jadi mereka bisa ngelewatin tembok gitu. Makanya kalau melihara ayam mutiara itu harus kayak gitu. Dan baiknya itu ya gitu deh pokoknya. Apa sih,
Lihat tuh, nggak mau pergi ayamnya. Gitu kalau udah jumpa. Belum kalau pernah juga dijumpa kan pasti berlaga. Pernah dikeluarin ayam yang di dalam, ayam aku dikeluarin, jumpa sama ayam di luar itu laga. Dan ini tuh entoknya ini sebetulnya belum terlalu ini ya, kalau manusia ini masih remaja. Dan angsanya ini yang tadi aku ceritain ngeram, kalau nggak salah ini keberapa kali gitu, tapi anaknya nggak pernah jadi. Dan setelah diamati ternyata mereka nggak kawin. Coba ada tips nggak untuk kalian? Nah, minum. Ada tips nggak dari kalian gimana caranya biar ini tuh berhasil atau biar mereka kawin? Gimana ngawininnya gitu maksudnya? Oh, itu satu lagi tuh keluar. Tuh ada 2. Nah, ada keluar dia. Tadinya itu lagi ngeram, tapi udah keluar tuh. Tuh yang lagi mandi tuh. Nampak kan? Oke sobat, jadi aku bakal liatin telur dari ayam mutiaranya nih. Sebelumnya nih ada yang lagi ngeram, aku tuang dulu airnya. Jadi aku bakal liatin telurnya ke kalian. Yang pertama tuh ini. Nah, ini yang bulat nih, ini satu. Yang kedua itu di sana. Tuh kalau kalian lihat, tuh 2. Yang ketiga itu di bawah sini. Tuh, nah itu tuh. Nah, itu dia. Tadi 1, ada 2, dan ada 3. Dan nggak tahu nih telurnya kan nggak satu tempat nih. Sementara ayam mutiaranya ada 2. Yang pertama ini yang putih betina, yang satu lagi tuh yang hitam yang belakang yang betina. Jadi beda-beda tempat. Dan ini tuh ayamnya. Dia lihat kamera, ayamnya tuh baru anaknya netas dan ada di dalam sini, di dalam kurungan. Oke sobat, sambil aku juga mau pulang nih, aku beres-beresin dulu. Dimana nih yang bagus view-nya? Sini bagus. Tuh kan. Mungkin di sini lebih bagus sedikit lah ya. Nah jadi sobat,
Ini tuh tempatnya asri, banyak pohon-pohonan, jadi nggak kasihan tuh ayamnya. Karena sebenarnya banyak tongkrongannya gitu. Banyak tongkrongan ayamnya. Nah, kebetulan jadi di sini sebelum aku tutup video inilah ya, aku tuh mau kasih tips gitu lah untuk sobat Andra semua. Mau kasih tips untuk sobat Andra semua masalah apa ya, ayam mutiara. Jadi sebetulnya pembahasan pokok kita di sini tuh masalah ayam mutiara gitu. Nah, jadi pertama tadi masalah kandangnya itu harusnya lebih apa ya, masalah kandangnya itu tadi ya seperti aku bilang, dindingnya itu bagusan kawat gitu sih biar mereka bisa lihat sekitarnya. Yang kedua tuh maunya dikasih atapnya bukan seng gitu maksud aku, bukan, tapi harus ada lindungannya lah gitu ya, dari panas, dari hujan, maksudnya keseluruhan, karena mereka bakal terbang kalau nggak dikasih tutup. Nah, jadi kalau ada yang nanya kenapa yang di kandang aku nih nggak dikasih tutup, nah jadi sebenarnya ini karena mereka udah jinak sama akunya gitu kan, udah bisa ditangkap lah kalau dikasih makan. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka terbang, karena sering sih mereka keluar. Nah, kalau karena nggak bertutup kan, terkadang aku juga datang ke kandang ini, mereka itu posisinya lagi di luar, terbang. Saat diusir mereka terbang lagi ke atas, dan mereka itu bisa melewati rumah tinggi. Coba bayangin rumah begitu tinggi mereka bisa terbang. Beda dengan ayam biasa, jadi mereka tuh seperti yang aku bilang tadi tuh kayak burung gitu. Kayak burung gitu bisa terbang. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua masalah lantai. Nah, itu lantainya jangan keseluruhan papan atau apa gitu, sebaiknya ada juga untuk tanah gitu. Karena kebiasaan ayam mutiara itu bertelurnya ya terletak-letak di bawah gitu kebiasaannya. Karena dulu itu sebenarnya aku mau kasih tahu, ayam mutiara ini bukan di sini dipelihara, tapi adalah di tempat lain gitu kan. Diikutkan ke, maksudnya di kandang orang gitu. Jadi ketika itu kan dilepas setiap hari dan sore masuk ke dalam kandang gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya yang warna putih tadi yang aku tunjukin, yang lebih putih, bintik bulunya warna putih itu udah bertelur sekali, tapi jauh dari tempat kandangnya gitu, dan kayak di hutan gitu sih, di sawit-sawit. Dan itu ketahuannya karena memang waktu dipergoi di situ udah ada telurnya gitu di bawah pohon pisang gitu. Nah, jadi karena khawatir, sebenarnya mungkin ya karena khawatir lah ya. Pertama itu dimainin anak-anak, kan di sini tuh banyak anak-anak. Permainan anak di kampung aku itu masih yang kayak main sepedaan, main-main masuk ke sawit-sawit gitu. Nah, jadi dia main ke sawit-sawit gitu anak-anaknya, jadi dirusui anak-anak gitu, takut diambil anak-anak, jadi dipindahkan ayam yang putih ini tadi dimasukin ke kandang, dibuat dalam kandang ya, sama telur-telurnya dibawa. Dan di kandang itu dia masih bertelur, terletak di kandang di bawah gitu kan, di kandangnya, kandang bukan lantai tanah gitu, dalam kandang yang dibuat kayak dari papan gitu. Nah, jadi dikurung gitu kan, bertelur tapi kayak nggak setiap hari gitu, lama-lama bertelur, lama baru bertelur. Dan ternyata itu mungkin dimakan lah ya sama yang melihara, dimakan telurnya. Lalu kemudian karena kayak gitu udah tahu mungkin selanjutnya, jadi ayah inisiatif untuk dibawa ke kandang ini kembali gitu, dikurung ya, kemarin dikurung. Nah, jadi saat dikurung mungkin merajuk kan, karena dipindah-pindah gitu, merajuk gitu. Ternyata ayam ada merajuknya juga, dipindahin ke dalam kandang di sini, dikurung juga. Dan itu sempat bertelur kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu deh, pokoknya 2 atau 3 kali aku kalau nggak salah itu bertelur. Nah, jadi
telurnya ya diambil lah ya kan, karena nggak mungkin dierami karena nggak ada jantannya saat itu. Seandainya dierami pun itu nggak akan netas karena nggak kawin. Nah jadi setelah itu diambil dan berhenti nggak bertelur. Selang berapa lama gitu, seminggu atau 2 minggu, karena aku lihat kasihan dikurung dan nggak bertelur lagi, mungkin aku inisiatif juga udah jinak, jadi aku kepikiran untuk ngeluarin ayamnya dari kandang, dikeluarkan, jadi bergabung sama kawan-kawan kayak kondisi yang sekarang ini gitu. Dan ternyata alhamdulillah benar, mereka nggak keluar, kalaupun keluar ya tetap bisa masuk sendiri gitu, cepat, nggak lama, nggak berhari-hari, sehari aja. Seandainya pagi keluar ya sore dia terbang sendiri masuk. Nah jadi sempat juga kemarin tuh baru dikeluar, terletak-letak gitu telurnya, sempat dapat 1 buah gitu, 1 butir satu butir gitu kan. Dan di situ ya pokoknya diambil dan ini nggak berapa lama, baru mungkin 4 hari yang lalu itu aku lihat ada telur di situ. Itu terletak, awalnya aku lihat ada dua, dan setelahnya ternyata semalamnya aku lihat udah ada 3, namun berada di tempat terpisah. Nah jadi untuk ayahku bilang mungkin katanya ini dua-dua bertelur karena nggak satu tempat gitu kan, karena kalau satu yang bertelur nggak mungkin berserak gitu kata beliau. Jadi kita lihat aja dulu, mungkin dua-duanya bisa jadi sih ya kan. Dan jadi ini masih mengamati, yang jantannya dimasukin ke dalam biar kawin. Kita nggak tahu yang mana bertelur ya, semoga aja bisa mengeram, bisa nambah terus telurnya, bisa ngeram dan bisa jadi gitu kan. Karena kemarin itu ini sebetulnya dari anakan dipelihara itu diambil atau dibeli dari saudara gitu. Beliau punya luan bertelur dan ngeram anaknya banyak sangat. Jadi dibeli, ada yang beli 2 dibagi-bagi gitu kan, yang beli banyak orangnya. Nah ini tuh sampai besar dan ini adalah bertelur kali yang kedua mungkin. Nah jadi harapannya ini bisa mengeram dan bisa menetas nantinya, karena setahu aku anak ayam mutiara itu mahal ya. Jadi kalau anak ayam kampung biasa itu kalau yang sebesar gini lah ya, setinju itu kayak 7-10 ribu setahu aku sekarang. Nah kalau anak ayam mutiara itu beda, kalau yang segini itu mahal, bisa sampai 100 ribu, 200 ribu gitu harganya. Nah, jadi ya semoga ini bisa jadi, karena aku juga pengen juga banyak gitu kan. Karena pertama kali aku lihat ayam mutiara itu sebetulnya di kebun binatang, dan aku bingung pulang kuliah itu udah ada di sini dari kecil dipelihara gitu. Nah jadi senang sih, jadi bakalan ada kepuasan tersendiri kalau bisa lihat peliharaan kita itu jadi gitu kan, bagus. Jadi itu dia tips untuk pemeliharaan dari aku, dan nanti kayaknya aku nggak bakal pindah telur ini sampai di situ walaupun berbeda-beda tempat. Aku mau lihat dulu perkembangannya gimana gitu, betul nggak sampai mengeram dan akan bertambah di sekitar situ juga gitu. Jadi sobat, itu tips dari aku untuk kalian yang mau melihara ayam mutiara. Jadi kalau mungkin ada yang salah dalam penyampaian aku, silahkan isi di kolom komentar. Nah kalau ada ide yang lain juga bisa diisi di komentar, kasih tahu aku cara yang lain gitu kan. Seperti yang tadi cara mengawinkan angsa itu biar telurnya jadi, karena sayang gitu kan. Nah jadi mungkin demikian dulu video ini sobat, mungkin panjang ya sampai 1 jam, karena ini juga aku nunjukin rutinitas aku setiap pagi dalam masa covid ini atau masa libur atau kuliah daring. Nah jadi siapa bilang mahasiswa itu nggak bisa berbuat atau ngelakuin yang lain-lain, taunya hanya belajar gitu, nggak juga. Aku bisa melihara ayam, melihara kambing, bahkan kalau kalian yang mau request juga nanti aku tunjukin aku tuh berkebun sayur, kangkung, bayam gitu. Jadi bisa jadi suatu saat aku akan buat tutorial cara penanaman kangkung yang baik atau cara penanaman bayam. Nggak hanya itu, ada kacang, ada gambas gitu. Jadi sobat Andra mungkin sampai di sini dulu, lebih dan kurang aku mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.